Namo Buddhaya. Anak-anak, kita bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti pada portal LMS belajarbuddha.id. Hari ini kita akan belajar tentang menghindari dua praktik ekstrim. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi dua praktik ekstrim yang harus dihindari oleh seorang pelajar Buddhis yang moderat. Anak-anak, apakah kalian pernah menjalani gaya hidup ekstrim? Gaya hidup ekstrim ini adalah cara hidup yang tidak boleh kita jalankan. Mengapa? Mari kita bahas lebih lanjut pada materi menghindari dua praktek ekstrim. Anak-anak, praktek ekstrim adalah praktek hidup yang berlebihan. Dalam ajaran Buddha, Buddha menjelaskan bahwa terdapat dua praktek ekstrim dalam kehidupan yang harus dihindari karena terlalu berlebihan. Kedua praktek ekstrim tersebut adalah mengumbar nafsu indria dan menyiksa diri. Dalam konteks kehidupan beragama, praktek ekstrim ini merujuk kepada orang yang memiliki sikap melebihi batas praktek keagamaan serta ketentuan dalam ajaran agama yang dianutnya. Sementara dewasa ini terdapat dua kelompok ekstrim beragama, yaitu kelompok ekstrim ultra konservatif, yakni pemeluk agama yang memiliki keyakinan mutlak kebenaran satu tafsir teks agama dan menganggap sesat penafsir lainnya. Dan yang kedua adalah kelompok ekstrim liberal yang mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama dan mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya dan toleransi yang tidak pada tempatnya kepada pemeluk agama lainnya. Tapi benarkah bersikap ekstrim itu buruk? Benar. Jangankan ekstrim atau berlebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk seperti kesombongan. Bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika itu dilakukan berlebih-lebihan, implikasinya bisa menjadi buruk. Contoh sifat dermawan. Sifat ini sudah pasti baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Tetapi jika seseorang melakukan kedermawanannya secara berlebih-lebihan, ia bisa terjatuh dalam keborosan. Kalau sudah begitu, bahkan kebaikan pun bisa menjadi buruk. Bagaimana cara menghindari praktek ekstrim ini? Yang pertama, dimoderasi. Mengapa? Karena orang yang termasuk dalam kelompok ekstrim sering terjebak dalam berbagai praktek beragama yang mengatasnamakan Tuhan untuk membela keagungannya saja. Mereka mengabaikan aspek lain yang juga penting, yaitu kemanusiaan. Orang yang menjalankan praktek beragama dengan cara demikian rela merendahkan dan menyakiti sesama manusia meskipun dia mengetahui bahwa salah satu inti dari ajaran agama yang dianutnya adalah menjaga kemanusiaan. Orang yang menjalankan praktek beragama secara ekstrim menyebabkan kehidupan agama menjadi tidak seimbang, mulai melakukan eksploitasi ajaran agama untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya. Yang kedua adalah mengembalikan praktek beragama sesuai dengan esensinya. Apa esensi dari agama tersebut? Itulah praktek yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Esensi dari ajaran Buddha adalah cinta kasih.
Cinta kasih adalah sebuah ajaran yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, solidaritas, kesetaraan, dan tanpa kekerasan. Cara yang ketiga untuk menghindari praktek ekstrim adalah menempuh jalan hidup jalan tengah. Buddha Dharma merupakan jalan tengah yang merupakan aspek penting dari spiritualitas umat Buddha yang sangat menghindari dua kutub ekstrim, yaitu penyiksaan diri dan pemanjaan. Jalan tengah dalam Buddha Dhamma merupakan sebuah cara untuk melenyapkan duka yang bersumber pada hawa nafsu dan egoisme untuk mencapai tujuan hidup akhir kebahagiaan sejati. Dalam konteks hidup keseharian umat Buddha, jalan tengah ini dikenali sebagai praktik latihan kemoralan, meditasi, yaitu bertindak dengan kesadaran penuh yang pada akhirnya mengarah pada sikap batin menuju kepada kebijaksanaan. Sebagai seorang pelajar Buddhis yang moderat, kalian harus mengerti betapa pentingnya moderasi beragama. Moderasi beragama menjadi penting karena menjadi cara untuk mengembalikan praktik beragama supaya sesuai dengan esensinya. Selain itu, moderasi beragama mampu menjadikan agama benar-benar berfungsi dalam menjaga harkat dan martabat manusia, bukan malah merendahkan manusia. Karena itulah diperlukan sikap yang moderat, yaitu sikap untuk menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim berkecenderungan ke arah jalan tengah. Jadi, kunci dari moderasi adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam masalah beragama. Kunci ini penting dipahami supaya setiap orang bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, Buddha menjelaskan dalam Karaniya Metta Sutta bahwa tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya, tidak menghina siapapun di mana juga, dan tidak selayaknya karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk, kembangkanlah pikiran cinta kasih tanpa batas. Cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam patut dikembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan di antaranya. Tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Jika ajaran Buddha yang terdapat dalam Karaniya Metta Sutta tadi dikembangkan dan dilaksanakan oleh umat Buddha, khususnya pelajar, maka dapat menjadikan seorang pelajar sebagai umat Buddha yang moderat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dua praktek ekstrim dalam kehidupan ini harus dihindari karena terlalu berlebihan. Kedua praktek ekstrim itu ialah mengumbar nafsu indria dan menyiksa diri. Dalam konteks kehidupan beragama, praktek ekstrim ini merujuk kepada orang yang memiliki sikap melebihi batas praktek beragama serta ketentuan ajaran agama yang dianutnya. Praktek ekstrim ini harus dihindari dengan moderasi beragama, mengembalikan praktek beragama sesuai dengan esensinya, dan melaksanakan cara hidup jalan tengah seperti yang diajarkan oleh Buddha Gotama. Nah, anak-anak, menurut kalian, mengapa orang bisa terjebak dalam dua praktek ekstrim tadi? Kalian bisa mendapatkan jawabannya dengan mencari informasi dari berbagai sumber. Kalian bisa membaca materinya kembali dan menonton ulang videonya pada portal lmsbelajarbuddha.id. Setelah itu, silakan kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Selanjutnya, kalian bisa membaca materi berikutnya dan menonton video selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Namo Buddhaya.